Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila. Saya berasal dari kelas 1D Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian ejaan bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata kalimat dalam sebuah tulisan dengan penggunaan tanda baca. Sedangkan menurut karya Widya Fitriantiwi, ejaan juga disebut sebagai kaidah yang harus dipatuhi pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Selanjutnya adalah fungsi ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua adalah membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga adalah penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi agar lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya adalah pemakaian huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf besar yang digunakan dalam penulisan di awal kalimat. Biasanya huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang, tempat, daerah, suku, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Lalu pemakaian huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang dicetak atau dibuat miring. Huruf miring ini biasanya digunakan dalam penulisan nama buku, surat kabar, atau majalah. Huruf miring berfungsi untuk memberikan penekanan atau penegasan dalam sebuah kata. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang gak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Selanjutnya adalah penulisan kata. Penulisan adalah proses atau cara pembuatan tulis-menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, persamaan, dan pemikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dan pengertian penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya adalah penulisan kata penyerapan. Kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Ada beberapa jenis kata serapan. Yang pertama adalah kata serapan adopsi. Kata serapan adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan, maupun penulisan. Lalu ada kata serapan adaptasi. Kata serapan adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan, penulisan, maupun pelafalan. Selanjutnya adalah kata serapan terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah jenis kata serapan kreasi. Penyerapan kosakata dengan cara kreasi serupa dengan cara terjemahan atau pungutan. Perbedaannya hanya pada bentuknya yang tidak dituntut sama dengan kata aslinya. Misalnya, bila kata aslinya berjumlah satu kata, kata serapan dapat menjadi dua kata. Kira-kira seperti itulah penjelasan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia dari saya. Sebelum saya menutup video ini, ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab sekalian.
Kira-kira seperti itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang atau ada kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih telah menonton. Audio Jungle.